Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Menjelang H-1 pelaksanaan HUT RI ke-79, TNI Polri melaksanakan apel gelar pasukan yang turut diikuti oleh beberapa instansi keamanan terkait. Apel ini bertujuan untuk mengamankan para tamu VIP dan VVIP yang akan hadir dalam acara perayaan kemerdekaan RI di IKN. Dilaksanakan di lapangan sepak bola Mangga 2, Sepaku, Kalimantan Timur. Peserta apel terdiri dari berbagai unsur mulai dari TNI AD, TNI AU, TNI AL, Ditsamapta, Korbrimob Polri, Korlantas Polri, dan beberapa instansi terkait seperti Damkar, Satpol PP, dan instansi lainnya. Apel gelar pasukan dipimpin oleh Pangkobawilihan II, Marsikal Madya M. Hairul Lubis, dan turut dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Nanang Afianto, dan Pangdam 6 Mula Warman, Majen Tribudi Utomo beserta jajaran Polda Kaltim dan Pangdam 6 Mula Warman. Dalam kesempatan ini, Pangkobawilihan II Marsikal Madya Hairul Lubis menegaskan bahwa dalam melakukan pengamanan ini TNI Polri mengerahkan 5.150 personel gabungan guna amankan IKN. Selain itu, apel gelar pasukan ini merupakan sebuah upaya dari TNI Polri untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia berjalan dengan aman dan nyaman. Total personil yang dikerahkan untuk operasi pengamanan VVIP dan VIP dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 ini 5.150 personil. Itu terdiri dari TNI Polri. TNI lebih kepada pasukan kewilayahan yang berada di Kalimantan Timur, baik dari ZENI, dari Raider, Yon Infanteri 600, Kodim, Korem, termasuk dari Kodam sendiri gitu. Kemudian personil dari Polda Kalimantan Timur terdiri dari pasukan Brimob, dari Polres, gitu, dari Samapta, dari lalu lintas, jadi dari kesehatan juga ada, dan termasuk kekuatan Pemda yang lebih kurang 250 personil juga masuk di sini. Pemda terdiri dari BPBD, ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari Satpol PP, dari Damkar, Perhubungan, dan beberapa yang lain. Pemirsa, kita beralih ke Jayapura. Bertempat di lapangan Mapolresta Jayapura Kota, Kapolresta Jayapura Kota AKBP Denny Herdiana mewakili Kapolresta Jayapura Kota memimpin langsung upacara serah terima jabatan 8 pejabat utama Polresta Jayapura. Adapun pejabat utama yang melaksanakan serah terima jabatan adalah Kabak Ops Polresta Jayapura Kota Kompol MBY Hanafi kepada Kompol Clive Gerald P. Duit, Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota Kompol Agus F. Pombos kepada AKP Idewa Gede Aditya Krisnanda, Kaslantas Polresta Jayapura Kota Kompol Dianovita Pieteres kepada AKP Muhammad Akbar, Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Irene Aronggear kepada AKP Febri Velantono Pardede, Kabakren Polresta Jayapura Kota Kompol Marhen Luther kepada AKP Syamsuddin, Kasat Bimas Polresta Jayapura Kota Heru Prasmono kepada AKP Muhammad Lalang. Kemudian dua Kapolsek yang melaksanakan serah terima jabatan adalah Kapolsek Jayapura Selatan AKP Idewa Gede Aditya Krisnanda kepada AKP Bedur Rahman dan Kapolsek Jayapura Utara AKP Jan Victor Makanua kepada AKP Rudi Firsan. Dalam sambutannya, Wakapolresta menyampaikan serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan dinamika yang biasa, sekaligus dalam rangka promosi dan pengembangan organisasi Polri dalam menghadapi tantangan ke depan. Kaitannya dengan sekarang sudah masuk tahapan pilkada ya, tahapan pilkada baik itu wali kota, baik itu gubernur, terkhusus pejabat yang terkait. Itu tidak mengganggu rutinitas dan tidak mengganggu cara bertindak kita kepolisian. Semua yang sudah dikerjakan atas perintah Numbai 1, atas perintah Bapak Kapolresta dilaksanakan semua para pejabat yang lama. Kewajiban para pejabat yang baru melaksanakan dan meneruskan. Karena sebelum sertijab, para pejabat lama sudah paparan di depan pejabat yang baru. Jadi mau tidak mau harus dilaksanakan dan lebih diinovasi, lebih giat lagi, karena kan tahapan pemilu sudah mulai
meningkat. Bukti penghalangan sudah di mana-mana lagi. Kasus kriminalitas lainnya sudah kayak bertambah. Yang tadinya biasa saja, seolah-olah itu hal-hal yang wah ini terjadi apa pada tidak. Dari Papua kita beralih ke Pulau Jawa. Kesiapan pengamanan Pilkada 2024 serentak terus dilakukan oleh Polda Jawa Timur beserta satuan wilayah yang ada di jajarannya. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto saat membuka rakor lantas sektoral menyampaikan bahwa pemilu Kada 2024 akan membawa banyak problematika dan tantangan. Oleh karenanya diperlukan persiapan yang matang, terencana, terukur, dan tepat. Kali ini Polda Jatim melaksanakan apel gelar pasukan dalam mempersiapkan operasi Mantap Praja Semeru 2024 di lapangan Pelabuhan Tadan Camplong, Kabupaten Sampang di Pulau Madura. Selesai apel gelar pasukan, Polda Jatim juga menggelar deklarasi Pilkada Damai. Dilanjutkan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota. Kapolda menjelaskan operasi tersebut akan dilaksanakan lebih kurang 135 hari, dari tanggal 19 Agustus hingga 31 Desember 2024. Dalam operasi Mantap Praja Semeru 2024 tersebut, Polda Jatim akan mengerahkan personil gabungan lebih kurang sebanyak 155.000 lebih personil yang akan disebar di 60.000 lebih TPS di Jawa Timur. Dengan rincian 3.000-an personil Polda Jatim, 23.000 personil Polres yang ada di jajaran, 8.000 lebih personil TNI, dan 120.000 personil dari instansi terkait termasuk Pam Swakarsa. Polda Jatim telah memetakan beberapa TPS kategori rawan dan sangat rawan yang akan menjadi perhatian Polda Jatim. Alhamdulillah berdasarkan PKP yang diluncurkan oleh Bahintelkam termasuk kita sudah melaksanakan sendiri di Jawa Timur. Kita petakan bahwa di Jawa Timur itu sementara ada 5 wilayah yang kita anggap rawan. Yang pertama adalah seluruh Pulau Madura ini masih tetap memiliki kerawanan yang cukup tinggi. Kemudian Pasuruan dan satu lagi Lumajang. Jadi ada 6 wilayah sementara kabupaten yang kita petakan memiliki kerawanan yang akan kita berikan perhatian khusus dalam pengamanannya, terutama kepada penyelenggara pemilu dan rangkaian kegiatan tahapan pilkada itu sendiri. Berapa pasukan yang akan diturunkan tuh ahli? Untuk total pasukan seluruh Jawa Timur, Mas, itu adalah 155.937. Itu dibagi dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP. Tapi itu sangat dinamis, manakala ada kerawanan yang membutuhkan perhatian khusus, itu akan kita lakukan penebalan khusus. Ya. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Majene bersama-sama dengan TNI, pemadam kebakaran dan masyarakat setempat bergerak cepat untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Kebakaran tersebut melanda rumah milik seorang warga bernama Yogi Alexander. Penyebab kebakaran diduga berasal dari pembakaran ikan yang ditinggal dalam kondisi api masih menyala. Dalam proses pemadaman di lokasi kebakaran melibatkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Majene, 2 unit dari Kabupaten Polewali Mandar, 1 unit dari PSC Kabupaten Majene, serta 2 unit mobil tangki milik PDAM yang berperan sebagai penyuplai air untuk mobil pemadam kebakaran. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir cukup besar. 1 unit rumah milik Yogi Alexander beserta isinya hangus terbakar, termasuk diantaranya 1 unit motor. Setelah 2 jam berjibaku dengan api, upaya pemadaman berhasil diselesaikan sepenuhnya, sehingga tidak merembet ke rumah-rumah lain di sekitarnya. Kepolisian Polres Majene menyampaikan bahwa kerjasama antara instansi dan masyarakat sangat penting dalam menghadapi situasi darurat. Polres Majene juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dan memastikan kondisi aman di sekitar lingkungan tempat tinggal untuk mencegah terjadinya kebakaran. Pemirsa, pada tahun 2022 lalu, Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda usai jeda berikut ini.